Halo sob cuy, bertemu lagi bersama gue di channel Gaming Football Mobile. Di video kali ini gue bakalan memberitahu ke kalian gimana sih caranya bisa mendapatkan 1% di peringkat akhir pekan. Jadi bagaimana dengan caranya? Langsung aja tonton sampai habis cuy. Let's go. ですほらせーいOke, tapi sebelum lanjut guys ya, jadi di sini ada yang komen katanya dia itu minta di review squadnya ya. Jadi langsung aja kita review squadnya dan kasih tahu apa kekurangannya ya. Jadi kalau kalian misalnya squadnya pengen di review, langsung aja komen di bawah dan namanya. Tapi jangan lupa kasih tahu gue juga logonya itu kalian pakai logo apa ya. Dan logonya jangan diganti-ganti dulu cuy sampai gue review ya. Jadi biar nggak bingung gue. Ya, jadi di sini ada namanya tuh ini ya. Nah ini dia. Ini squadnya dia kayaknya. Karena cuma ada ini doang namanya sih. Salah chat ya. Tuh di profil di sini. Nah di sini ada tim-timnya. Oke, timnya jadi ada Shaqiri, Taremi, Gakpo dan juga si Beckham, Brozovic, Gullit dan Young, Kjaer, Brown, Shaw dan Pasveer. Oke, jadi pemain yang harus diganti menurut gua pertama Shaqiri. Kenapa? Karena ini tuh Shaqiri ini tuh stamina-nya jelek banget, tapi statsnya bagus sih, 5 star ya kan statsnya. Pace juga ada 116 passing. Ya jadi ini tuh bagus, tapi kekurangannya dia tuh ada di stamina. Jadi lebih baik ganti ke pemain lainnya. Oke. Jadi lu bisa ganti aja pemainnya. Ya. Pemain si Shaqiri ini. Oke, dan lanjut di posisi penyerangan udah ya itu doang. Gakpo menurut gue bagus kok. Ya. Lanjut lagi di sini untuk mid di sini saran gue Beckham atau Gullit. Beckham aja lah. Beckham itu lu ganti dengan pemain yang punya defense, pemain CM yang punya defense. Contohnya kayak macam Tchouaméni atau enggak sih, Tchouaméni terlalu mahal ya. Ya kayak gue itu tuh kan CM-nya tuh dia tuh bisa defend kan. Jadi ya saran gue taruh satu pemain CM yang defense-nya tuh gede 111 ke atas lah gitu ya. Untuk biar apa? Biar lu itu punya satu pemain defense ya, satu pemain CM yang bisa defend gitu maksud gue. Kalau mau taruh CDM, pemain CDM juga boleh sih ya. CDM misalnya lu ganti Beckham dan lu ganti ke CDM maksud gue, CDM pemain yang bisa bertahan dan bisa menyerang, itu bagus. Itu namanya lu butuh pemain pivot, namanya pivot. Pivot itu dia yang bisa bertahan, yang tugasnya itu bertahan. Jadi biar nggak terlalu banyak, nggak terlalu sering menyerang doang gitu, gelandang ya. Jadi cuma ninggalin si Brozovic doang gitu. Iya jadi gitu. Jadi ya kalau misalnya nggak mau lu ganti juga nggak apa-apa sih ya. Kalau misalnya lu nyaman gitu, defense-nya enak, jadi ya nggak apa-apa. Lanjut lagi untuk posisi bertahan, menurut gua lu kudu berganti si, ini gua baru lihat nih bro, si Young ya, Ashley Young ini lu harus ganti ke pemain yang bagus lah ya. Ganti karena menurut gua Young ini jelek banget, walaupun 4 star skill move tapi stamina-nya jelek dan statsnya emang bagus sih, tapi mending lu ganti aja si Ashley Young ini ke pemain yang lainnya ya gitu. Dan Pasveer ya oke sih udah ya. Jadi itu aja, jadi ya itu sih yang harus lu ganti, Shaqiri dan juga Young ya, yang wajib lu ganti. Sama Brown nih kalau bisa lu tingkatin ke pemain back yang lainnya ya. Sini gue kasih rekomendasi nih untuk Shaqiri, Young dan juga apa namanya, Brown atau posisi CB. Nih gue liatin dulu untuk posisi RW ya. Untuk pengganti Shaqiri lu bisa pakai pemain macam Foden bisa, terus atau Kramaric. Nah ini juga nih Kramaric bisa 5 star 4 star ya, juga bisa. Atau siapa lagi nih, bentar ya, gue kasihnya yang 10 juta ke bawah aja cuy.
Ya itulah, sama Saka kalau mau ya, kalau mau pasang Saka bisa Saka cuy. Atau kalau misalnya yang mau lebih bagus lagi ya Ziyech gitu ya. Stamina nya Ziyech udah di upgrade nih, jadi lebih bagus. Jadi kalau mau di antara Foden, Kramaric, Saka sama Ziyech itu tuh. Oke. Jadi itu adalah rekomendasinya dari gua. Saran gue ya kalau bisa beli Ziyech sih. Overallnya bagus dan juga statsnya juga bagus ya. Oke. Jadi gitu. Dan sekarang gua bakal ngebahas cara untuk menang terus di papan peringkat akhir pekan. Gak menang terus sih, tapi berkesempatan besar untuk menang ya. Jadi di sini, jadi ternyata kalau misalnya main PVA nih, itu kalau main PVA itu naiknya lebih sedikit guys, ya. Dibandingkan dengan main SPS atau head to head. Jadi saran gue kalian main modenya tuh head to head atau SPS. Kalau SPS itu kan lebih sering ketemunya tuh pemain tim-tim yang lebih bagus dari kalian gitu ya. Jadi saran gue untuk head to head aja karena masih bisa ngimbangin. Nah, gimana sih caranya biar ketemu lawannya itu gampang ya? Overallnya tuh rendah atau minimal cupnya lah, pialanya tuh dikit gitu ya. Karena kalau misalnya pialanya masih kelas masih di bawah gitu kelas dunia ya, belum legendaris itu kan kurang ya pemainnya, bukannya cupu tapi kurang berpengalaman lah gitu ya. Dan juga overallnya pasti rendah. Caranya adalah kalian pertama harus jago itu ya, pertama harus jago, karena kalau misalnya nggak jago gimana kan, masa ya nggak jago bisa menangin cuy. Jadi yang pertama harus jago, yang kedua kalian bisa pakai starting 11 favorit kalian nggak apa-apa, dan tapi punya pengganti pemain paling rendah di tim kalian. Di sini gue udah taruh 3 pemain pengganti nih. Untuk apa? Untuk nurunin overall ke overall 111 paling rendah ya. Jadi gitu ya. Jadi kalian harus nurunin overall tim kalian ke overall paling kecil 111 gitu ya. Jadi misalnya di sini gue cuma bisa sampai 112 doang sih cuy. Nggak bisa sampai 111 ya. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya gue masukin lagi nih main misalnya kayak gini, itu jadi 110. Coba gue taruh pemain yang lebih tinggi dari overall 5 tadi ya. Coba naruh pemain overall 79. Nah, ini dia 111 bisa cuy. Jadi caranya tuh kalian harus turunin overall tim kalian ke 111 dengan cara naruhin pemain pengganti. Dan pemain penggantinya itu nggak usah dimasukin ya. Pasti nggak usah dimasukin cuy. Buat apa dimasukin kan? Jadi nggak usah dimasukin. Oh iya, ini lupa nih. Ada Jordi Alba cuy. Wede. Jordi Alba ya, nggak punya ya. Hoki cuy. Jadi gue coba gacha di pertukaran sini, ternyata hoki gitu di sini nih. Nah, ternyata hoki dapat Jordi Alba. Ya kan? Ya lumayan lah. Ya udah, jadi caranya gitu ya. Jadi turunin ke tim kalian ke overall 111 dengan cara masukin pemain pengganti dan langsung main di peringkat akhir pekan. Gue bakal main di head to head aja ya, karena head to head ini tuh hadiah tiket stadionnya lebih besar sih. Jadi biar bisa dapat tiket stadion dengan banyak kan. Kalau misalnya kayak yang lain-lain tiket stadionnya dikit cuy. Apalagi yang SPS PVE ini ya. Tuh jangan dasaran gue ya. Langsung aja di sini kita main di head to head dan kita tes lawannya itu gimana. Tapi kadang-kadang nabrak juga pemain-pemain orang-orang yang mainin kayak gini gitu. Tuh kan, kita menemukan Pro 2 melawan M Bagas, Muhammad Bagas. Iya kan? Ini M Bagas nggak tahu deh Muhammad atau apa ya. Tapi biasanya M Muhammad gitu. Ini ketahuan banget bocil nih. Entah bocil atau misalnya atau tuh kan. Gila dapat Veron dia anjir. Ini pemain baru biasanya oke sih. Mungkin dia dapat main terus gacha langsung dapat Veron cuy. Gila ya. Langsung ditingkatin tuh ke 110 Veronnya. Tuh, ya kan dia main di Pro 2. Oh, gila langsung digocek Aldosari cuy. Aduh, nge-lag lagi. Jadi Alba. Kita golin 1 dulu ya. Wah, kan langsung disekel gue, gila.
Nice. Jadi kita ketemu pemain overall ya segitulah overall, tadi nggak lihat gue, lupa. Dan dia tuh mainnya gerasuk-gerusuk gini ya, tackle gini cuy. Dan dia masih di Pro 2, sedangkan gue udah FIFA Champion dong. Ya, jadi itulah caranya cuy untuk bisa dapetin pemain dengan lawan overall rendah, atau lawan minimal nggak overall nggak rendah gitu, minimal apa sih namanya, dia main di liga yang apa namanya, sundul duel, nice. Atau minimal main di apa sih namanya nih, rival divisinya apa sih, ranking yang rendah gitu ya. Kayak gue nih ketemunya Pro 2, gue juga nggak nyangka bisa ketemu Pro 2 gitu ya. Jadi gitu caranya. Oke, jadi ya udah biar cepet videonya, gue langsung aja tutup dulu ini. Oke, jadi di sini gue udah menang ya dengan skor 5-0, dan Huset Hagi sampai hat-trick ternyata ya. Hagi 3 gol dan Taremi 2 gol. Jadi ya itulah dia untuk caranya ya. Coba kita coba satu kali lagi untuk main. Di sini dapat tuh lumayan 2.900 kan, gila. Kita coba main lagi di kali ini ya. Di sini. Nah, oh ya, di sini tuh nurunin overallnya itu sesuai dengan ininya ya guys ya. Sesuai dengan apa sih namanya? Dengan apa namanya tuh? Dengan ini nih. Apa namanya ya? Dengan tingkatnya lah ya. Jadi di sini kan ada tingkat yang tingkat tinggi dan ini tingkat menengah. Kalau menengah ya kalian turunin sampai overall 96. Tapi rada susah sih kalau misalnya turunin sampai overall 96 ya. Ya jadi gitu cuy. Jadi sesuai dengan ininya. Tingkatnya ya. Jadi kalau misalnya kalian itu tingkatnya menengah ya kalian turunin 96. Itu sih susah sih menurut gue ya, untuk nurunin ke overall 96. Jadi saran gue ya mainnya di ini dulu, di sini dulu, dan kalian menangin dulu sampai 5 kali ya, 5 kali. Seperti yang gue bilang, cara itu bilang yang kayak kemarin ya, yang gue bilang di gitu coy. Jadi kita bakal coba lagi di sini untuk main. Semoga kayak gue bisa ketemu pemain dengan overall dengan sebenarnya divisi yang rendah lagi. Kalau misalnya kalian nabrak, ada juga sih kadang-kadang orang-orang yang overall tuh tinggi tapi maksudnya apa sih, dia tuh aslinya overall tinggi cuman diturunin sama dia gitu ya. Banyak, bukan ada, banyak banget, dan besar kemungkinan kami bisa ketabrak sama orang-orang kayak gitu ya. Jadi kalau udah nabrak ya lawan aja. Oh, ini ngapa ngelag nih. Nah tuh lihat, Corazon ketemu Pro 2 lagi. Alhamdulillah cuy. Aduh ini agak jahat sih, emang cara ini agak jahat, tapi ya gimana lagi cuy, buat menang ya kan, apapun harus kita lakukan ya. Menang adalah segalanya, apapun yang terjadi menang adalah segalanya. Asnya itu Ayano Koji banget ya. Ayano Koji banget cuy. Oke, jadi ya langsung AFK lu musuhnya, tim teman musuhnya ini. Ini kalau misalnya main sama bot, kadang-kadang gue suka bingung ya sama main melawan bot nih. Oke, ternyata musuhnya AFK cuy. Entah mungkin karena dia ketar-ketir ketemu squad kayak gua atau gimana nih. Nice dapat. Jadi gitu ya. Turunin dulu overall kalian baru kalian naikin. Ini ada susah ini kalau misalnya lawan bot. Nice Mediterranean. Aduh, kena. Jangan maju dong. Tuh kan. Syah, gila. Ini bot. Unai Spendi. Sumpah gila, apaan sih itu bot lu. Kalau main lawan bot gini guys, susah ya. Yuk, semoga bisa menang nih. Kalau kalah bahaya cok, masa lawan Bang Ferdinand. Maju. Apa sih ngopernya? Udah kalian nikmatin aja ya gue melawan bot ini ya cuy, biar seenggaknya bisa panjang videonya ya. Oke, kali ini Meditaremi gue perlu kepada Bel. Tuh kalau misalnya itu kayak gini ya, tuh dia bakal nunggu-nunggu doang dan langsung angkat Aldosari jebret gol. Jadi itu kalau misalnya bot itu dia bakal nunggu-nunggu doang.
Ya bakal bayang-bayangin doang cuy. Jadi kalian bawa lari aja terus kalian angkat nih kayak gini nih. Nah itu nggak bisa digocek tuh, nggak bisa dikasih skill move. Kalau dikasih skill move dia bakal apa namanya? eh Bakal apa sih? Kayak nggak bisa digocek lah. Cuman ngikutin doang, ntar malah kesodok sama dia. Jadi saran gue kalian jangan digocek ya, kalian giring-giring aja kayak tadi tuh gue. Gitu cuy caranya ya. Kalau lawan orang yang pakai bot atau dimatiin gitu ya, nggak dimainin lah, dimainin komputer gitu. Nah ini kayak gini nih, langsung angkat aja. Go lagi. Apalagi musuhnya back-backnya pasti back-back yang kurang bagus kan. Di sini dia aja paling punya cuman dialog doang di sini. Jadi gitu cuy untuk melawan, sedikit tips ya untuk melawan bot. Apa sih namanya? Bukan bot ya? AI ya. Sama aja sih, bot AI sama cuy. Jadi gitu tuh. Dan yang pasti dia kalau misalnya ini ya rada lama. Ya kan kalau misalnya kick off atau lemparan ke dalam tuh rada lama cuy. Aduh, kurang kenceng lah. Dapat nice test. Oke tuh. Kalian bisa sendiri tuh. Dia bakal nungguin doang. Udah, gue gini-giniin aja nih. Oper, shooting. Des, aduh. Udah habis ini mah. Babak pertama sudah habis, nggak bisa loh. Tuh kan. EA ya. Disuruh ditaruh di tengah dulu, dibawa maju dulu, baru habis gitu loh. Jadi gitu guys ya. Caranya untuk melawan bot. Ini tuh bot ya. Karena dia AFK. Bukan, aduh. FIFA ini nggak kayak PES ya. Kalau misalnya AFK, dia tuh bakal menangin sendiri dan menang dengan skor 3-0 kan. Tapi kalau misalnya FIFA beda lagi. Dapat, nice. Kalau FIFA dia bakal dimainin sama botnya. Tapi kecuali kalau SPS juga sama kan, tetap jalan gitu. Ya pasti, tapi musuhnya nggak bisa main sih. Jalan nih, aduh. Maksudnya musuhnya itu diem aja gitu, nggak bisa golin. Ya jadi itulah. Duh, bawa dia. Nah tuh dia itu kalau misalnya tandanya tuh, kalau misalnya dia dimainin bot gini nih. Dia tuh cuman dijaga-jagain doang dan nggak diserang gitu, nggak diserobot. Dan juga permainannya bagus kayak gini nih. Ini nggak mungkin kan ih, pemain Pro 2 main kayak gitu tuh. Iya ampun kenapa lagi? Nice dapet the ball. Ya Salem. Oh nice Haji. Shooting. Ih, lagi. Dapat lagi. Aduh habis cok. Stamina-nya habis guys. Gue nggak bawa pemain pengganti lagi. Si Bell juga habis nih. Ya. Lanjut lagi di sini kita semoga bisa golin. Duh. Oke, lanjut lagi. Sorry guys kalau misalnya ada suara itu suara ibu gue ya, emak gue aja. Lagi masih pagi nih soalnya ya. Jadi gitu guys. Oke, jadi eh mana nih ayo lo. Ini kalau misalnya ini lama nih makanya kekurangannya lawan bot tuh gini guys. Lama terus susah juga ngelawannya. Rebut lah. Tuh udah pada habis lagi main gue. Buset tangannya habis semua dong. Ini masih gacor aja nih. Dapat. Oke 2-0 nih ya. Tuh. Udah pada habis pemain gue coy. Tengahnya ya. Kita lihat. Oh, stamina-nya udah segitu semua. Tinggal back-backnya doang nih. Udah main bertahan aja ya. Sambil nunggu habis. Nah ini udah habis nih. Udah nih. Lu golin juga nggak peduli gue. Jadi nggak bisa ya. Nah, habis. Oke. Jadi udah habis cuy. Babak kedua maksud gue. Udah selesai. Dan si Corazon kalah dengan skor 2-0. Tadi aja main 5-0 ya. Gila. Nge-lag dong. Lama. Oi. Nice. Oke, satu gol dari Aldo Sari dan satu gol dari Taremi. Nice banget guys ya.
Oke, jadi ya itulah tadi untuk tutorial ya, cara agar kalian bisa menang di peringkat akhir pekan. Ini aja udah sampai berapa? 43% tuh. Baru menang 2 kali gue. Ya. 63 maksud gue. Jadi gitu guys. Ya caranya untuk bisa menang terus di peringkat peringkat akhir pekan. Ya. Jadi saran gue main SLS aja ya. Jangan main yang lain-lain cuy. Main SLS saja. Oke? Jadi gitu. Ya udah. Segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian untuk klik like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe dari kalian itu sangat membantu channel ini supaya kedepannya lebih maju lagi cuy. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue @gvofficial_. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok gue gaming_football_mobile_ff. Oh ya, jangan lupa subscribe guys, karena 3 subscriber lagi gue udah ke 800 subscriber ya. Jadi gitu cuy. Jadi 3 lagi itu 800. Udah 797 ya. Jadi tolong subscribe guys buat kalian yang baru nonton dan belum subscribe, langsung aja subscribe. Dan oh ya, yang mau squadnya di review bisa langsung aja komen nama timnya dan juga nama kalian ya, nama kalian dan nama ini misalnya ini Brutal CF ya. Kalian bisa langsung aja komen dan kasih tahu logo yang kalian pakai itu logo apa ya. Jadi gitu. Oke. Gue akan sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.